dia akan melarut bercampur dengan aqua steril tadi. Jadi sampai larut, jangan ada putih-putihnya. Kadang masih ada putih-putihnya udah disedot. Ya, sampai larut itu, sampai bening, larutannya tercampur semua, baru kalian ambil untuk dilakukan skin test. Skin test itu perbandingan obat ini, perbandingannya 0,1 obatnya berbanding 0,9 aqua. Jadi ini antibiotiknya atau obatnya, ini aqua steril. 0,1 ini kan ini 1 cc ya, ini 1 cc ya. 0,1 ini sama dengan di sini 0,1 strip. Jadi 1 strip ini kan ada 10 strip. 10 strip itu 1 mili. Jadi diambil antibiotiknya 0,1, sisanya 0,9 adalah aqua steril. Jadi tidak semuanya antibiotik yang diambil di sini perih, pasti masih perih banget. Ini jadi ya, jadi sama aqua steril. Perih banget. Ya. Setelah 1 cc ini baru di goyang itu supaya tercampur, baru nanti dilakukan skin test ke pasien. Paham? Ya, jadi 1 cc ini isinya 0,1 antibiotik berbanding 0,9 air aqua steril. Jadi harus dorong, jangan semuanya aku 10 sampai 20 cm. Jadi jangan dikasih dengan sedikit. Kalau perlu kalian ukur 14 cm. Jadi buletannya nggak boleh gede. Kemudian kalau yang skin test nggak usah ditanggal di jantung, nggak apa-apa, karena 15 kemudian setelah kalian melakukan obat kulit, dilihat lagi ada nggak merah. Kalau kemerahan yang melebihi garis ini, artinya dia alergi. Ya, dia merahnya juga melebihi diameter. Artinya dia alergi terhadap obat itu. Boleh dikasih atau enggak? Tidak boleh, nggak boleh dikasih. Tapi kalau masih merahnya di dalam lingkaran diameter ini, artinya dia negatif atau cocok. Ya, obat antibiotik yang dikasih tadi itu cocok. Walaupun di sini merah gitu, tapi nggak sampai melebihi lingkaran diameter, nggak apa-apa, boleh kan? Asal jangan melebihi diameter, apalagi sampai dia garu-garu, apalagi merahnya sampai menyebar kemana-mana, jadi dia alergi. Ya, antibiotik. Nah, kalau untuk TBC, dia dilihatnya 2 kali 24 jam, jadi 2 hari. Kemudian dikasih tanggal pakai spidol permanen biar nggak hilang. Kalau ada, kalau itu pakai spidol biasa tidak apa-apa. Misalnya tanggal 6 Juni sampai 8 Juni, tulis ini kan di kulit tangannya. Jamnya tulis jam 1. Nanti jam 1 tanggal 8 dia lihat apakah merahnya melebar melebihi diameter atau merahnya sedikit aja. Kalau merahnya sedikit artinya masih dalam lingkaran, artinya dia negatif. Jadi bukan TBC, dia tidak terjangkit TBC. Tapi kalau merahnya lebih dari diameter, artinya dia positif TBC. Ya, jadi itu namanya ini yang 2 kali 24 jam namanya tes atau tuberkulin test. Ya, sama. Mengetahui hasil terdiagnosa dari siapa enggak. Nah, ini kelebihannya. Ini alat untuk mempermudah memberikan obat, jadi nggak tusuk-tusuk selang infusnya atau nggak melalui vena. Nah, ini misalnya yang masuk ke dalam jarum yang infus yang masuk ke dalam itu ya, apa namanya, ke dalam adik-adik tuh ya. ada alkohol. Iya, langsung aja tancap. Tancap. Butuh praktek. Nah, kalau mau ngasih obat, ada juga yang nggak terpaksa infus, dia langsung triway. Panik. Jadi namanya triway itu 3 jalan, ini terbuka. Yang paling ini tertutup. Jadi kalau mau ngasih obat, ditutup dulu palangnya supaya nggak bocor infusnya keluar. Ya, ini kan yang ini keselang infus nih. Yang ini keselang infus, yang ini jarum ke dalam tubuh. Nah, kalau mau ngasih obat, ini tutup dulu, ya, baru kita buka. Kalau kamu posisinya ini yang
begini, dibuka bisa keluar cairan infusnya. Kalau posisinya begini, makanya nanti kalau usia diberikan obat melalui infus, ada rutinnya, harus tahu tekniknya. Pada bisa lihat nggak? Nah, three-way ini gambarannya yang ini masuk ke infus. Ini jarumnya masuk dulu, jadi mengalirkan infus terus. Nah, kalau kondisinya begini, infusnya nggak bisa jalan karena tertutup. Jadi dia harus posisinya begini, jadi jalan. Ya. Kalau posisinya begini, ini artinya tertutup. Pokoknya yang pelang begini tertutup. Misalnya pasien mau ke kamar mandi, infusnya mau minta matiin, kamu pengenkan aja triwaynya tutup begini. Jadi infusnya nggak netes. Atau misalnya supaya darahnya nggak keluar, karena kan bisa digerakkan kalau masih penanya masih bagus, darahnya suka keluar tuh kalau gerak-gerak. Kamu tutup bagian dari pembuluh darahnya biar nggak naik darah. Pernah lihat darah naik ke infus? Nah, jadi darahnya naik ke infus, ya, pelan infus. Makanya seperti. Nah, untuk kasih obat, kan misalnya posisinya begini, ya. Memang posisinya yang begini yang benar. Kalau begini, kamu harus perbaiki dulu begini, putar-putar. Dalam kondisi pelang begini tertutup, kita bisa aman buka, nggak akan ngalir cairan infusnya. Kemudian kita swab alkohol dulu supaya kan mungkin sebelumnya pernah buka ini temennya perawat yang lain kasih obat. Kemudian kita pasang obatnya. Ingat ya, kalau mau masukin obat, udaranya dilihat dulu. Kalau masih ada udara, keluarin dulu udara sampai nggak ada udara baru masukkan ke sini. Nah, pada saat mau nyuntik, diputar dulu ininya ke arah jarum, ke arah infus supaya infusnya nggak netes, obatnya masuk ke pembuluh darah. Bisa dimengerti nggak? Kebayang? Nah, ini baru masuk ini. Ya pelan-pelan ya, obat masuk ke vena itu pelan-pelan, pelan-pelan sampai dia reaksi sakit nggak Pak? Sakit nggak? Takutnya ada beban sakit dia masuk obat atau perih, ya. Selesai, tutup lagi, gelangnya putar, baru kita tutup yang putihnya. Ya, harus dalam kondisi seperti ini. Ini cara pemberian obat melalui three-way. Nanti kalau di usia ada pemberian obat suntikan melalui three-way, itu caranya ya, tutup three-way-nya. Paham? Ketajamannya, ya, makanya harus diganti biar tajam betul, nggak sakit mulai. Penyambung udah habis, ada yang satu lagi. Aku ada sih, ini Bu. Ya, ini kita ambil jarumnya. Sebenarnya tadi ada jarum cuma habis. Kita yang ada mana? Wah, diambil ini hanya aqua jadi nggak perih, tapi kalau pakai dulu udaranya keluarkan udara. Ini ada gelombang udara, jangan ketika nyuntik nyuntik IV, apalagi nyuntik IV nggak boleh ada udara. Suputan, IM juga nggak boleh ada udara. Keluarkan dulu udaranya sampai udaranya nggak ada gelembung, sampai keluar cairannya di atas, bukan? Dan keluar cairannya, kalian ganti jarumnya. Ini kan udah tusukin tadi yang di situ, berarti berkurang ketajamannya 1 cc ya, jadi bisa berkurang, bisa berkurang. Coba ini sebentar. Artinya di area ini ya, area ini lihat ya, nggak ada pembuluh darahnya. Kalau tangannya kurus, kulitnya putih, kelihatan ada biru-biru gitu ya. Nah, ini cari yang nggak ada pembuluh darahnya. Ini kayaknya biru-biru nih. Jadi kita di sini aja.
Ya. Ini cuman Aquades. Kalau pakai antibiotik lebih mata jarum menghadap ke kita. Kalau nggak yakin nggak ada udara, kita keluarkan sedikit bang. Sakit sedikit, tarik nafas panjang ya Pak ya. Kelihatan jarumnya sampai segini, nggak usah masuk semua ya. Terus masukkan obatnya sampai benjolan aja udah. Gini ya. Spidol. Terngiang-ngiang. Udah jangan banyak-banyak. Tes udara ya? Berapa tadi, Rai? Itunya berapa? 1 seset. Enggak usah. 0,1 kali. Sentil dulu. 0, Santai, tutup, pakai tutup. Nggak kelihatan ya? Nih. Buat. Nggak kelihatan itu matanya kelihatan nggak? Awas, hati-hati. Nah, ya. Ini ada batu dia. Ini. Ke kanan. Sampai dengan ininya mau. Keluarin dulu udaranya. Keluarin obatnya sedikit aja, pelan-pelan. Udah habis. Santai. Alkohol, swab. Buat swab. Santai. Belum. Harus siapin. Udah 1 kali aja. Jangan gerak ya, jangan gerak. Ya. Masuk lagi dikit lagi. Oke. Relax dulu ya. Bocor dah. Asra ya. Rai sekali aja. Kayak di cubit ini tuh cubit harimau. Tarik napas. Jangan. Belum. Jangan gitu. Aduh. Ini dalam banget. Aduh. Robot lokal. Mana kesel gue dikit. Up. Sakit ya? Jangan lama-lama BG. Cepetan woi, dalam banget. Woi. Jangan ditekan, takut. Nah. Jangan ditekan.